sebagai bentuk kewajiban pemerintah desa dalam hal perhatian terhadap masyarakatnya agar yang punya anak bayi, ada keluarganya yang sakit, bisa ditirahkan. Tirah itu bahasa Jawa, ibaratnya bisa dievakuasi ke rumah saudara. Betul, dievakuasi ya. Jadi yang punya anak bayi, lansia, orang sakit, sementara ini diamankan di rumah saudara atau temannya yang jauh dari tempat lokasi sonhoreg. Ini solusi dari Pak Kepala Desa. Solusi yang bagus seperti ini masih saja dikatakan egois dari orang yang lokasinya tidak di tempat itu, teman-teman. Tidak kena dampak, tapi ikut-ikutan ngompor-ngompori bahwa mengatakan kepala desa itu egois. Sebagai bentuk perhatian pemerintah desa kepada masyarakatnya katanya. Jadi masyarakatnya disuruh ngungsi. Ya, memang perhatian, Mas. Enggak kebalik, Pak. Kok kebalik? Itu bukan perhatian namanya, itu egois ya. Sampai egois. Itu bukan perhatian kayaknya, tapi egois. Disuruh menyingkir dulu tuh masyarakat yang sakit, lansia gitu. Iya, memang. Orang-orang yang tidak bisa mendengarkan suara sonhoreg itu memang harusnya dijauhkan dari suara keras. Anak-anak, wah egois banget sih, itu bukan. Egois banget katanya, egois banget. Perhatian ya. Bukan perhatian, egois katanya. Pak Lurah egois. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, statement dari Pak Kepala Desa Donowarih ya, Kepala Desa Donowarih yang mengatakan bahwa orang-orang warga penduduk Desa Donowarih ini ketika ada sonhoreg digelar, kan cuma 1 hari ya, itu kalau ada yang sakit, kalau ada yang lansia, bayi, anak kecil, dan yang tidak suka dengan sonhoreg, tidak kuat dengan sonhoreg, ini dihimbau untuk mengungsi sementara ya, mengamankan diri sementara waktu. Cuman 1 hari kok teman-teman ya, 1 hari. Biar apa? Biar tidak terkena dampak dari suara sonhoreg yang tidak mereka sukai. Ini sebenarnya solusi yang bijak teman-teman. Karena apa? Mayoritas di desa itu suka sonhoreg. Jadi pemerintah ini mengerti bahwa mayoritas itu biasanya memang diutamakan. Yang mayoritas itu diutamakan. Dan itu terjadi nggak hanya di sonhoreg, dalam keagamaan, di pemerintahan negara kita, negara kota ini teman-teman ya. Yang mayoritas agamanya itu apa? Kan itu yang didahulukan biasanya. Di pemerintahan, pejabat-pejabat, banyak yang beragama mayoritas. Karena memang mayoritas mintanya juga didahulukan. Ya memang sudah wajar yang seperti itu. Yang minoritas ini dihimbau, disuruh mengerti. Bukankah seperti itu saudara-saudara? Apakah kalian baru mengerti sekarang bahwa mayoritas itu memang diutamakan? Ya namanya mayoritas. Pengajian kan miliknya orang Islam. Pengajian sampai menutup jalan, ya izinnya biasanya dipermudah. Tapi kalau selain pengajian, mungkin agama minoritas, kalau sampai menutup jalan, ya mengganggu lalu lintas jalan lah, nanti suaranya terlalu bising di tempatnya mayoritas, biasanya tidak mudah. Pasti menghadapi hal-hal yang mungkin dicemooh orang, dicemooh yang mayoritas. Mungkin seperti itu. Dan ini fakta. Fakta yang harus kita terima. Sekarang masalahnya sonhoreg. Sonhoreg ini di daerah Malang, Jawa Timur ya. Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, mungkin Jember juga. Ini mayoritas penduduknya suka dengan sonhoreg. Dan sonhoreg ini jangan diharamkan. Dikasih aturan saja, biar tidak mengganggu. Kalau dihukumi haram, dan itu tidak mengumpulkan orang-orang yang di bidang sonhoreg, ini banyak menyakiti hati pecinta sonhoreg. Jadi kalau bisa nih Pak ya, kalau bisa, jangan sampai mengeluarkan fatwa, yang memang itu tugas Anda sih. Ya, bidang Anda mengeluarkan fatwa itu bidang Anda. Pasti isinya orang-orang alim lah. Pasti itu. Cuman Pak, andaikan bisa untuk
lebih fleksibel ya. Jadi jangan langsung difatwakan haram. Karena kalimat haram ini di Jawa Timur ini sepertinya tidak mudah diterima oleh orang-orang warga Jawa Timur. Bahkan orang yang Islam pun ini kurang begitu menerima jika dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Yang lebih baik seperti yang dilakukan oleh Gus Muwafiq, Gus Baha, ini mengerti kondisi lapangan. Jadi orang-orang seperti itu yang kehidupannya tidak glamor seperti itu, mereka mengerti akan, oh iya ini penduduknya, ini kalau dikasih fatwa haram, ini mereka kurang begitu menyukainya. Memang kalau buruk ya buruk saja. Ya, jadi mending dinasehati Pak, daripada langsung difatwa haram, haram, haram. Itu menyakiti. Bahkan sekarang terbukti di Jawa Timur itu gaduh banget. Bahkan yang dari luar daerah pun ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan mendamaikan tidak apa-apa sih. Tapi kalau ikut-ikutan menghujat, ini ya kurang pas, ya kurang bijak. Seharusnya, andaikan Anda ini bisa bicara, kalau bisa mendamaikan, gunakan kepandaian bicara Anda untuk mendamaikan warga yang sekarang sedang gaduh. Ini problemnya apa? Sonhoreg. Oke, kita lihat dari segi manfaatnya ada enggak? Dari segi mudorotnya bagaimana? Lalu ditimbang. Kalau memang manfaatnya juga banyak, tolong dipertimbangkan dong. Dikasih solusi, mungkin dibikinkan aturan, dan sosialisasinya juga harus merakyat. Jangan sampai ketika memfatwakan haram tidak melihat kondisi dampaknya apa. Kalau memang membuat gaduh, ya bagaimanalah caranya agar kegaduhan ini segera berhenti. Mungkin dengan minta maaf, lalu mengubah bahasanya biar tidak terlalu keras ya. Keras, karena di telinga orang-orang Jawa Timur ternyata fatwa haram itu keras. Seharusnya ya lebih fleksibel, mungkin diatur sedemikian rupa biar tidak menyakiti hati-hati orang-orang Jawa Timur, menyakiti hatinya orang-orang Jawa Timur, ya. Jadi lebih ke mendengarkan keluhan mereka juga. Ketika dikasih fatwa haram itu bagaimana sih respon masyarakat? Nah, setelah itu baru dipertimbangkan lagi. Kalau tadi kepala desanya dibilang egois karena meminta masyarakatnya untuk menjaga jarak, menghindari lokasi sonhoreg, lalu bagaimana dengan yang dilakukan oleh MUI Jombang ini, Mas? Coba dengarkan. Sampaikan kalau jarak 110 meter kekuatannya sekian, ya. 20 meter sekian, mungkin bagi pemilik sonhoreg bisa memberi apa seperti batasan pengumuman di depan bapaknya bagi bapak yang kesehatannya kurang atau nanti akan berdampak mohon menjauh jarak. Berdampak mohon menjauh jaraknya 40 meter. Ini MUI Jombang, teman-teman. Ketika mereka bersosialisasi dan berkoordinasi dengan para pecinta sonhoreg, pengusaha sonhoreg, akhirnya muncul apa? Muncul kalimat-kalimat bahwa MUI Jombang ini menyarankan kepada pemilik sonnya untuk memberikan tulisan di depan truknya, ya, di depan kendaraan yang membawa sonhoreg. Mohon bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya ini yang tidak kuat mendengarkan suaranya, ini mohon jaga jarak. Ini MUI Jombang, Mas. Tadi yang Anda katakan kepala desanya ini egois, nyuruh warganya untuk mengungsi dulu. Nah terus ini apa? Ini apa namanya? Truknya disuruh memberi tulisan ya di kendaraannya yang tidak kuat mendengarkan sonhoreg untuk menjaga jarak. Apakah ini tidak sama dengan yang dikatakan oleh kepala desa? Tujuannya apa? Agar orang-orang yang tidak kuat, yang tidak suka dengan sonhoreg ini bisa menjaga jarak aman untuk pendengarannya. MUI saja sekarang di Jombang sudah luwes, Mas. Karena mereka tahu, mereka harus memberikan solusi di tempat itu.
di tempat di mana Sonhoreg ini di wilayah mereka. Lah terus orang-orang seperti mereka ini loh ya, ini apakah dilewati Sonhoreg rumahnya? Bukan orang yang dilewati, tetapi apa? Ikut-ikutan menghujat. Nggak ngasih solusi, ikut-ikutan menghujat. Nggak mendamaikan juga. Ini kan keliru. Jadi apabila ada orang Sonhoreg yang sekarang mendengarkan orang-orang seperti ini ngomong, apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya Sonhoreg? Orang-orang pecinta Sonhoreg akan menjawab, Sonhoreg ini tidak ada manfaatnya, Mas, untuk orang-orang seperti Anda. Tapi bermanfaat untuk warga sekitar yang mengadakan Sonhoreg itu.